Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel belajar untuk kita semua belajar menjadi lebih baik. Kali ini kita akan membahas tentang sesi 3 pengauditan 2 ya, yaitu bagaimana menjalankan prosedur audit pengendalian atas pendapatan. Kita langsung saja menuju pada PowerPoint-nya ya. Pengujian pengendalian atas siklus pendapatan. Beberapa di antaranya sudah kita bahas apa saja yang terkait dengan pengujian di dalam audit. Nah, pertama kali auditor harus melakukan pengujian pengendalian untuk melakukan atau untuk menguji efektivitas pengendalian intern yang menjadi dasar bagi auditor dalam langkah selanjutnya dalam menjalankan prosedur audit. Jadi pentingnya pengendalian intern itu bagian yang sangat mendasar dalam pelaksanaan audit. Nah, di tahap awal auditor akan melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian ini terhadap siklus transaksi di dalam perusahaan. Kali ini kita membahas terkait dengan siklus pendapatan. Untuk memahami sistem pengendalian intern terkait dengan siklus pendapatan, tentu saja kita juga harus paham bagaimana sistem informasi akuntansi itu dibangun di dalam perusahaan, didesain dan dijalankan. Ya. Walaupun pada dasarnya tidak semua perusahaan memiliki kesamaan di dalam mengembangkan sistemnya, tetapi pada dasarnya prinsipnya sama. Nah, umumnya yang terkait dengan siklus pendapatan itu meliputi beberapa subsistem. Pertama adalah sistem penjualan kredit yang memang memisahkan antara penjualan kredit dan penjualan tunai. Dan yang kedua sistem penjualan tunai, sistem retur penjualan, sistem pencadangan kerugian piutang, dan sistem penghapusan piutang. Inilah yang melibatkan siklus transaksi pendapatan di dalam perusahaan. Nah, kemudian setelah memahami desain secara umum sistem yang terkait di dalam siklus pendapatan tersebut, maka auditor kemudian menyusun program audit. Program audit adalah sekumpulan prosedur audit atas suatu siklus tertentu. Nah, sementara prosedur audit itu adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu di dalam audit. Dalam hal ini adalah bukti-bukti mengenai efektivitas pengendalian intern, di mana auditor akan fokus pada pembuktian yang terkait dengan aktivitas pengendalian yang terkait dengan sistem siklus pendapatan tadi. Nah, kemudian dalam merancang program audit, langkah yang dilakukan auditor tadi adalah memahami terhadap sistem pengendalian intern perusahaan pertama kali. Yang kedua, kemudian menaksir kemungkinan adanya salah saji potensial terkait pemahaman auditor terhadap sistem pengendalian intern perusahaan tadi. Kemudian menentukan aktivitas pengendalian yang akan diuji, dan kemudian prosedur auditnya apa yang nanti dituangkan di dalam audit program. Kemudian disusunlah program audit.
Di dalam merancang program audit, auditor mengembangkan pemahaman terhadap fungsi-fungsi yang terkait, dokumen dan catatan, kemudian bagan alir atau flowchart sistem informasi akuntansi atau sistem pengendalian intern perusahaan, dan tentu saja secara keseluruhan mencoba mengkaji struktur pengendalian intern perusahaan dan sistem informasi akuntansinya. Auditor juga akan menaksir seberapa besar kemungkinan terjadinya salah saji potensial. Kemudian aktivitas apa saja yang mestinya ada untuk tujuan pengendalian perusahaan dan prosedur audit yang akan dijalankannya. Kemudian di dalam program audit juga dijelaskan tentang bagaimana aktivitas pengendalian itu dijelaskan di dalam program audit. Bagaimana seharusnya aktivitas pengendalian yang minimal ada di dalam siklus pendapatan tadi. Kemudian penyusunan program auditnya dan penjelasan mengenai program audit itu sendiri. Nah, setelah kita ketahui tadi bahwa di dalam program audit, maka akan diuraikan prosedur-prosedur audit pengendalian yang akan dijalankan oleh auditor. Nah, prosedur itu tentu saja terkait dengan siklus tadi. Ya. Nah, yang pertama adalah prosedur order penjualan. Ini terkait dengan bagian dan fungsi yang terlibat. Kemudian prosedur persetujuan kredit. Ini terutama terkait dengan aktivitas pengendaliannya. Prosedur pengiriman barang, juga aktivitas pengendalian. Prosedur penagihan, prosedur pencatatan piutang, prosedur pencatatan pendapatan penjualan kredit, dan prosedur pencatatan kos barang yang dijual atau harga pokok penjualan barang maksudnya. Nah, untuk memahami sistem pengendalian intern perusahaan atau sistem informasi akuntansi perusahaan, akuntan auditor harus menemukan bukti adanya desain sistem itu sendiri dan kemudian mendokumentasikannya. Seperti di gambar ini adalah flowchart, ya. Flowchart terkait dengan sistem penjualan. Kita lihat di sini ada beberapa bagian. Pertama bagian pelayanan pelanggan, ya, order penjualan. Kemudian bagian yang melakukan otorisasi kredit, lalu bagian billing, bagian gudang, bagian pengiriman, kemudian bagian pembelian. Ini yang melibatkan berbagai bagian dan di dalamnya ada prosedur-prosedur aktivitas pengendalian yang sifatnya saling terkait dan terjadinya ada internal checking dalam setiap kegiatannya. Nah, ini adalah contoh flowchart sebuah sistem penjualan. Tentu saja di perusahaan yang berbeda juga flowchartnya bisa berbeda. Tapi intinya seorang auditor mestinya memahami prinsip-prinsip sistem ini. Ya. Tadi sudah disebutkan fungsi-fungsi yang terkait dan prosedurnya. Misalnya prosedur order penjualan itu dijalankan oleh fungsi penjualan. Prosedur persetujuan kredit dijalankan fungsi otorisasi kredit. Prosedur pengiriman barang itu dijalankan oleh fungsi penyimpanan dan pengiriman barang. Prosedur penagihan ya dijalankan oleh fungsi penagihan. Fungsi pencatatan piutang dijalankan oleh fungsi pencatatan piutang.
Prosedur pencatatan pendapatan ini dijalankan oleh fungsi akuntansi umum. Prosedur pencatatan kos atau harga pokok ini dijalankan oleh fungsi akuntansi biaya. Prosedur pembelian dan retur penjualan dijalankan oleh bagian penerimaan barang. Inilah umumnya yang terjadi. Dan tentu saja sekali lagi tidak selalu sama ya untuk setiap perusahaan. Unit organisasi yang terkait ya tadi sudah disebutkan fungsinya dan unit organisasinya. Fungsinya apa? Berarti bagiannya sesuai dengan fungsi tadi itu ya. Dokumen transaksi yang akan dikumpulkan oleh auditor adalah terkait pertama dokumen sumber ya, yaitu faktur penjualan, kemudian dokumen pendukung atau disebut corroborating document seperti surat perintah pengiriman atau kartu apa namanya DO ya, delivery order, kemudian surat muat atau bill of lading. Nah, jadi setiap transaksi penjualan itu seharusnya didukung oleh dua sumber bukti. Pertama adalah dokumen sumbernya dan yang kedua adalah dokumen pendukung. Dokumen sumbernya adalah faktur penjualan. Didukung oleh ada surat perintah pengiriman atau delivery order atau surat DO ya, dan yang lainnya adalah bill of lading. Catatan akuntansi yang terkait dengan sistem pendapatan pertama adalah jurnal penjualan, jurnal umum, buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan, dan buku besar. Catatan-catatan inilah yang akan diperiksa oleh auditor terkait dengan pengujian pengendalian. Jurnal transaksi salah satunya contohnya ya sudah tahu kita ya bagaimana jurnal transaksi penjualan kredit, yaitu ketika terjadi penjualan maka perusahaan mencatat adanya kenaikan piutang usaha sehingga mendebit piutang usaha dan mengkredit penjualan. Kemudian di jurnal umum dicatat adanya harga pokok penjualan di sebelah debit atau mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Sistem retur penjualan ini melibatkan prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan piutang usaha, prosedur pencatatan retur penjualan. Itu juga kalau perusahaan menjalankan adanya memungkinkan kebijakan retur penjualan. Tapi umumnya perusahaan-perusahaan menengah ke atas kebijakan itu mesti ada karena ini bagian dari pelayanan pelanggan. Ya. Kecuali kalau perusahaan-perusahaan kecil, kalau terjadi retur penjualan itu merugikan ya. Fungsi yang terkait apa namanya? Tadi sudah ya. Fungsi penjualan dan bagian order penjualan, tentu bagian penjualan. Nah, retur penjualan. Dokumennya apa? Yaitu dokumen sumbernya adalah memo kredit dan dokumen pendukungnya adalah laporan penerimaan barang. Penerimaan barang yang tentu saja yang dikembalikan oleh pelanggan. Catatan akuntansi yang terkait dengan retur penjualan adalah jurnal umum, jurnal pembantu piutang, buku pembantu persediaan, dan buku besar. Nah, transaksinya jika terjadi pengembalian barang atau retur penjualan, maka di bagian akuntansi akan mencatat adanya pendebitan retur penjualan dan pengkreditan pada piutang usaha. Dan di jurnal umum dicatat dengan mendebit persediaan dan mengkredit harga pokok
penjualan. Pencadangan piutang. Ini melibatkan prosedur pencatatan piutang, prosedur pencatatan biaya kerugian piutang, prosedur pencadangan kerugian piutang. Fungsi yang terkait adalah fungsi pencatat piutang, itu di bagian piutang, fungsi akuntansi umum, itu di bagian umum, fungsi akuntansi biaya di bagian akuntansi biaya. Nah, dokumen yang digunakan dalam mencatat transaksi pencadangan kerugian piutang adalah bukti memorial, ya, kemudian daftar umur piutang. Ini dokumen yang dijadikan sebagai bukti audit, ya. Catatan akuntansi yang melibatkan prosedur kerugian piutang, yaitu bukti memorial tadi, daftar umur piutang, jurnal umum, dan buku besar. Nah, pencadangan piutang akan dicatat dengan mendebit biaya kerugian piutang atau beban kerugian piutang dengan mengkredit cadangan kerugian piutang. Sistem penghapusan piutang. Nah, ini adalah terkait dengan kebijakan manajemen, ya. Maka di situ harus ada standar operasional prosedurnya, yaitu prosedur penghapusan piutang, prosedur pencatatan piutang, prosedur pencatatan penghapusan piutang. Fungsi yang terkait di sini adalah fungsi, tentu saja ini level manajerial, ya. Ini fungsi yang memberi otorisasi kredit, ya. Prosedur pencatatan piutang terkait dengan fungsi pencatatan di bagian akuntansi, kemudian prosedur pencatatan penghapusan piutang. Ini fungsi akuntansi umum. Fungsi pemberi otorisasi bagian kredit yang terkait tadi, fungsi pencatatan piutang bagian piutang, fungsi akuntansi umum di bagian akuntansi umum. Penghapusan piutang melibatkan dua dokumen. Catatannya pertama adalah bukti memorial, dan yang sebagai sumbernya, ya, dokumen sumber dan dokumen pendukungnya adalah surat keputusan dari manajer yang berwenang tentang penghapusan piutang. Ini tadi sudah disebutkan bahwa ini level manajerial, keputusan manajemen untuk melakukan penghapusan piutang. Nah, bagaimana di dalam jurnal dicatatnya terkait dengan penghapusan piutang? Di jurnal umum mendebit cadangan kerugian piutang dengan mengkredit piutang usaha, artinya piutang usahanya di kredit berarti berkurang dengan bertambahnya cadangan kerugian piutang. Kemudian dicatat di buku pembantu piutang dan di buku besar. Nah, saya kira itu, ya, terkait dengan pengujian pengendalian pendapatan, ya, siklus pendapatan. Itu melibatkan tadi transaksi piutang, transaksi kalau penulisan piutangnya berarti penerimaan kas, ya. Nanti kita akan bahas tersendiri. Lalu tadi fungsi prosedur pencatatan kerugian piutang dan penghapusan atau pencadangan penghapusan piutang. Baik, selanjutnya kita akan diskusikan di classroom. Silakan disampaikan secara tertulis nanti di classroom dan kita akan diskusikan lebih lanjut. Semangat belajar, ya. Keep learning, doing, and praying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.